Salam, selamat pagi. Hari ini, hari Minggu tanggal 12 April 2020. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mulai berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami masih berikan napas hidup sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Kami mau datang merendahkan diri kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami. Mari Tuhan, jamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menyentuh kami. Sehingga sungguh boleh Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak membatasi ruang dan waktu dan tempat. Terima kasih Bapa. Jadilah ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita saat ini tidak bersama-sama di dalam satu tempat, tapi kita percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, oleh kuasa darah Yesus kita sudah ditebus.
Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita mau berkata, Yesus sudah bangkit. Kita mau angkat pujian ini, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita. Kita percaya saat ini, walaupun saat badai menerpa, tapi kita percaya pertolongan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan adalah perisai di dalam hidup kita. Amin. Baik, mari kita menyembah Tuhan. Kita katakan, Engkaulah Tuhan perisai di dalam hidup.
Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya boleh Tuhan sementara kami mendengar firman-Mu, sungguh Roh Kudus yang boleh menguasai pikiran kami, hati kami. Semua kami boleh menjadi pendengar yang terbaik, dan juga hamba-Mu yang memberitakan pun boleh Tuhan, Engkau tolong, Engkau urapi. Sehingga boleh Tuhan iman kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini, hari Minggu tanggal 12 April 2020. Dan saat ini kita sedang merayakan Paskah, dan saudara kita juga di muka bumi hal yang sama juga sedang merayakan Paskah, saudara-saudaraku. Tapi perayaan Paskah pada tahun ini sangat berbeda dengan perayaan Paskah dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini kita merayakan Paskah, kita tidak bertatap muka secara langsung, tidak berkumpul secara langsung, tapi kita bersekutu di udara, saudaraku. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, ya bersama dengan keluarga, ini adalah perayaan Paskah yang luar biasa. Karena setiap keluarga boleh merayakannya dengan hikmat. Perayaan Paskah itu, saudaraku, itu adalah sama dengan kemenangan. Berarti kita sedang merayakan kemenangan. Kalau ada kemenangan berarti ada sukacita yang besar. Ada sukacita yang luar biasa. Karena ada kemenangan yang kita dapatkan, yang kita raih. Kalau tidak ada, saudaraku, kebangkitan, maka sia-sia iman kita. Tapi karena ada kebangkitan, maka ada kemenangan yang luar biasa. Yesus Kristus, dialah anak domba Paskah yang sudah disembelih, dan dia dikuburkan, dan dia bangkit kembali. Dia mengalahkan maut. Itu sebabnya kita mengalami kemenangan, karena Yesus Kristus sudah menang terhadap maut. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus adalah mujizat. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan Yesus adalah mujizat? Karena kalau kita lihat dari kelahirannya saja, dia lahir secara mujizat, saudara. Karena secara medis tidak mungkin bisa ibunya Maria melahirkan tanpa suami. Tapi karena pertolongan Roh Kudus menghinggapi Maria, maka Maria mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya katakan kelahiran Tuhan Yesus itu adalah mujizat. Dan ketika dia dibuka bumi, ketika dia pelayanan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan kepada dunia, dia banyak melakukan mujizat di muka bumi. Ada orang tuli bisa mendengar, orang buta melihat, orang timpang bisa berjalan, orang sakit panas demam sembuh, dan juga ada yang mati seperti Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika dia di muka bumi, saudaraku, dia melakukan pelayanan di muka bumi penuh dengan mujizat demi mujizat. Bahkan ketika dia mati di kayu salib, kematiannya, itu penderitaannya,
tidak terbayangkan itu. Sangat sakit luar biasa. Tidak ada penderitaan seseorang atau manusia di muka bumi yang menderita seperti Tuhan Yesus. Dia pikul semua akibat daripada dosa manusia. Dia tanggung semuanya. Itu sebabnya penderitaannya tidak ada taranya. Kematiannya adalah mujizat. Dan dia dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit dari kubur. Kebangkitannya itu adalah mujizat yang luar biasa. Dia mengalahkan maut. Dia mengalami kemenangan karena dia sudah bangkit dari kubur. Saudaraku yang kekasih, saya mau baca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita tidak punya pengharapan, saudaraku. Iman kita sia-sia. Tapi karena Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita punya pengharapan. Pengharapan untuk boleh nanti bertemu dengan Pencipta, yaitu Bapa di sorga. Ada harapan bagi kita untuk nanti berjumpa, untuk boleh bersama-sama dengan Bapa di sorga. Karena Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudaraku, kalau kita lihat sekarang keadaan di muka bumi sangat memprihatinkan. Terjadi kegoncangan di mana-mana. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Habakuk, saudaraku. Habakuk 3 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Habakuk sudah menubuatkan jauh sebelum ini terjadi. Akan terjadi kegoncangan di muka bumi. Kegoncangan yang terjadi itu, saudaraku, bukan karena gempa bumi. Tapi kegoncangan yang terjadi di muka bumi itu karena ada wabah. Karena ada pandemik. Ada sakit penyakit di muka bumi. Dan sekarang digenapi, saudaraku. Ada wabah, sakit penyakit, virus corona yang melanda dunia. Ada demam yang mengikuti sakit itu. Itu tanda-tandanya. Dan karena wabah itu, maka terjadi kegoncangan di muka bumi. Sekarang, kalau kita lihat, perekonomian dunia sekarang sudah mulai memasuki masa resesi. Kalau perekonomian dunia memasuki masa resesi, berarti kegoncangan global sudah mulai terjadi di muka bumi. Kalau perekonomian digoncang, saudaraku, itu sangat mengerikan. Karena akan banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak perusahaan akan tutup. Banyak perusahaan akan gulung tikar, bangkrut. Goncang.
ekonomi satu negara. Ekonomi daripada keluarga-keluarga bisa goncang. Karena ada virus corona yang melanda dunia. Dan itu saudaraku sudah dinubuatkan oleh Habakuk. Yang tadi saya katakan boleh kita baca sebentar dari Habakuk 3 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Saya baca untuk kita. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat yang keempat, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ayat yang kelima, mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Tapi kalau kita lihat saudaraku, nubuatan daripada Habakuk ini akan terjadi kegoncangan yang luar biasa di muka bumi. Dan saat-saat ini sedang digenapi saudaraku di seluruh dunia. Terjadi kegoncangan. Bayangkan saja kalau beberapa negara saat ini melakukan lockdown. Artinya tidak ada aktivitas ekonomi di negara itu. Penerbangan semua di stop, ekspor impor semua di stop, orang tidak bisa bekerja, perusahaan tutup semuanya. Dan itulah yang saat ini sedang terjadi. Kalau itu berlangsung lama, saudaraku, maka ekonomi akan semakin turun. Akan semakin turun, saudaraku. Dan bisa-bisa mengalami kehancuran, kebangkrutan. Bukan hanya perusahaan mengalami kebangkrutan, tapi satu negara bisa mengalami kebangkrutan, saudaraku. Goncang semuanya karena virus corona. Kita lihat di ayatnya yang ke-6 dikatakan, ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Bukan goyang karena gempa bumi, bukan. Tapi goyang karena sesuatu yang terjadi. Yaitu apa? Ayatnya yang ke-5. Yang mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Inilah yang membuat goyang, saudaraku. Bumi dibuatnya goyang. Karena ada penyakit sampar. Yang dikatakan di sini penyakit sampar itu berjalan. Dan memang benar saudaraku, untuk penyebaran sakit penyakit virus corona itu karena ada perjalanan, karena ada aktivitas, karena ada pergerakan manusia. Sehingga terjadi orang si A si B menularkan sakit itu, virus itu kepada orang lain. Itu sebabnya beberapa negara melakukan pembatasan. Bahkan dikatakan lockdown. Tidak boleh mereka melakukan aktivitas di luar rumah. Semua dilakukan di dalam rumah. Kalau ada yang melakukan aktivitas di luar rumah, maka bisa dia mendapatkan hukuman dari pemerintahnya. Karena penyebaran virus ini adalah karena dia berjalan. Karena ada orang yang berjalan, ada orang yang berpergian. Ada pergerakan orang. Dia bertemu dengan orang lain sehingga terjadi penyebaran sakit penyakit. Di dalam Alkitab, penyakit menular identik biasanya dikatakan dengan penyakit sampar, saudaraku. Dan ini adalah menjadi pandemik. Karena
sakit penyakit ini bukan hanya terjadi di satu negara, tapi hampir di seluruh negara. Mungkin saat-saat ini di semua negara sudah terjadi. Sudah ada yang terinfeksi virus corona. Dan yang mengikutinya katanya apa? Ada demam yang mengikutinya. Jadi penyakit sampar itu, saudaraku, ada demamnya. Dan memang benar, ciri-ciri salah satunya orang yang terinfeksi virus corona, dia demam tinggi. Tapi puji Tuhan, saudaraku, bahwa setelah ini terjadi, wabah ini nanti berhenti, maka akan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Amin. Akan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa di muka bumi. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Habakuk, saudaraku. Kalau pertama, virus corona itu berasal dari China. Ada kota di sana namanya Wuhan. Awalnya dari sana, saudaraku. Dan merembet ke semua negara, ke seluruh dunia. Dari satu daerah, satu kota. Hal yang sama nanti, saudaraku, akan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa di muka bumi. Dan itu berasal juga dari satu daerah, dari satu kota. Kita tidak tahu kota itu di daerah mana. Tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah datang dari negeri Teman. Dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Kita tahu ini adalah daerah Timur Tengah, saudaraku. Akan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Dari Timur Tengah akan terjadi kegerakan yang hebat. Dan itu nanti akan merembet kegerakan rohani itu ke seluruh dunia, saudaraku. Dan itu pasti terjadi. Kegerakan rohani, kalau kita lihat, saudaraku, ayatnya yang ketiga saya baca. Allah datang dari negeri Teman. Dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit. Dan bumi pun penuh dengan pujian kepada Tuhan. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan dikatakan menutupi langit. Karena ada pujian dari bumi naik ke atas, saudaraku. Jadi di muka bumi nanti dipenuhi dengan pujian. Itu kegerakan rohani yang luar biasa. Yang mungkin belum pernah terjadi di muka bumi, saudaraku. Bumi penuh dengan pujian. Memang saat-saat ini, di saat-saat krisis terjadi. Krisis ekonomi, resesi ekonomi. Mungkin manusia mereka minta pertolongan kepada manusia tidak bisa. Karena semua orang mengalami resesi. Tidak ada pilihan bagi mereka selain mencari Tuhan. Semuanya dipaksa oleh Tuhan untuk berlutut mencari Tuhan. Karena tidak ada pilihan lagi bagi manusia. Karena tidak ada pertolongan lagi di muka bumi. Kepada siapa dia minta pertolongan, saudaraku? Kecuali kepada pencipta alam semesta, yaitu Tuhan. Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yesus Kristus yang kita rayakan sekarang ini. Saya percaya itu akan terjadi kegerakan rohani di muka bumi, saudaraku. Itulah tuaian nanti mungkin yang paling besar di muka bumi. Dan kita tinggal menunggu waktunya. Kapan itu akan terjadi. Kalau kita lihat, saudaraku, di perjanjian lama di Mesir, kejadian pada saat itu ada wabah. Ya, yang cukup banyak terjadi di Mesir. Itu gambaran daripada apa yang akan terjadi di masa mendatang, saudaraku.
Dan kita tahu wabah itu semuanya berhenti ketika selesai dirayakan hari Paskah. Semua berhenti, saudaraku. Dan mereka bebas, mereka merdeka. Mereka berangkat menuju satu tempat, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang penuh susu dan madunya, yang sudah disiapkan oleh Tuhan, itu gambaran surga, saudaraku. Jadi kalau saat ini kita sedang merayakan Paskah, mungkin tidak kebetulan, saudaraku. Kita merayakan Paskah, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan supaya boleh setelah Paskah ini, maka tulah itu akan berhenti. Maka wabah itu akan berhenti. Sehingga kita bebas melakukan aktivitas kita seperti sedia kala. Karena demikianlah yang terjadi. Ketika tulah terjadi di Mesir. Tulah pertama, kedua, ketiga, sampai ke-10. Tapi ketika mereka merayakan Paskah, dan setelah perayaan Paskah itu, maka tulah berhenti. Wabah, sakit, penyakit berhenti semuanya. Ada kemenangan yang mereka rayakan. Dan itulah yang kita mohon belas kasihan Tuhan supaya terjadi di muka bumi akhir-akhir ini. Sehingga boleh kita bersukacita merayakan kemenangan. Karena Yesus Kristus sudah bangkit. Dan kita merayakan itu menjadi perayaan yang penuh dengan sukacita yang luar biasa. Karena kita sudah melewati masa-masa sukar. Ya, dan saat ini adalah saat di mana kita melakukan, menggenapi, saudaraku, apa yang tertulis di dalam Habakuk ini. Jadi setiap keluarga boleh menaikkan puji-pujian dari rumah mereka masing-masing. Sehingga tergenapilah firman Tuhan ini. Bahwa dari bumi penuh kemuliaan naik ke sorga menutupi langit. Dan bumi penuh dengan puji-pujian. Siapa yang menggenapinya kalau bukan kita, saudaraku? Makanya saya anjurkan, saya dorong setiap keluarga di rumah masing-masing untuk boleh menaikkan puji-pujian kepada Yesus Kristus. Supaya dari muka bumi penuh dengan pujian itu sampai ke hadirat Tuhan, saudaraku. Itulah tandanya bahwa kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Nya, maka engkau menjadi partner, menjadi mitra daripada Tuhan kita Yesus untuk menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya, bahwa dari muka bumi akan naik puji-pujian. Puji-pujian menutupi muka bumi, saudaraku. Ada luar biasa kegerakan rohani akan terjadi di muka bumi, di sudut-sudut bumi. Dimanapun di seluruh dunia terjadi kegerakan rohani. Ada puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Saya membayangkan ini adalah penuaian besar-besaran di akhir zaman, saudaraku. Saya masih melihat ini belum masa tribulasi, saudaraku. Belum masa tribulation. Belum masa yang penderitaan yang akhir. Belum, saudaraku. Ini masih awalnya, ini masih permulaannya.
Awal saja begini saudaraku sudah membuat goncang semua orang. Bumi dibuat goncang saudaraku. Apalagi pada masa tribulasi. Pada masa penganiayaan besar-besaran itu saudaraku. Kalau pada masa ini kita tidak bisa bertahan, iman kita goyah karena situasi ekonomi yang goyang. Dan ekonomi kita goyang juga. Dan imanmu juga goyang karena ekonomi. Maka dipertanyakan iman saudara. Tapi kalau saudara punya iman yang kuat, walaupun goncang seluruh muka bumi, gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit katanya berpindah, ya. Tapi iman kita kepada Yesus Kristus tidak akan pernah bergoyang. Amin. Kita tetap kuat, kita tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Ekonomi boleh digoncang gancing sedemikian itu, bumi dibuat hancur sedemikian ekonominya, runtuh sekalipun, bangkrut sekalipun, tapi iman kita tetap kuat saudaraku. Iman kita tetap teguh kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu dikatakan dalam firman Tuhan bahwa apa yang ada di muka bumi akan digoncangkan semuanya. Bumi akan digoncangkan, ekonomi akan digoncangkan. Tapi yang tidak tergoncangkan adalah firman Tuhan. Langit sekalipun akan digoncangkan nanti saudara. Tapi firman Tuhan tidak akan digoncangkan. Kalau kita pegang firman Tuhan itu, maka kita tidak akan digoncang. Kita tidak ikut goncang, tidak ikut goyah. Iman kita tetap kuat karena dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, saya mendorong kita semua di dalam perayaan Paskah ini. Ini kesempatan kita untuk boleh bersama-sama keluarga untuk merayakan kemenangan. Karena kita bisa melewati masa-masa sukar ini. Dan hari-hari ke depan kita akan penuh dengan sukacita. Karena Tuhan menyediakan ada banyak tuaian saudaraku di sana di hari-hari depan. Ya, ada tuaian besar-besaran yang akan terjadi. Ada kegerakan rohani yang akan terjadi di muka bumi. Dan saya berharap, berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kegerakan rohani terjadi dalam setiap keluarga saudara. Setiap kita yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, kegerakan rohani terjadi dalam keluargamu. Kegerakan rohani terjadi dalam pribadimu. Oleh karena itu mari semakin bersungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Karena air-air ini, hari-hari ini adalah jahat kata firman Tuhan. Dan air-air ini adalah sudah mulai mendekati air zaman. Itu sebabnya kita semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus Christ. Tuhan Yesus adalah ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Mari kita tunduk kepala. Kita mau akhiri ibadah kita. Oh haleluya Jesus. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang dahsyat. Janjimu adalah kekal bagi kami. Kalau Engkau berjanji, pasti Engkau menggenapi janjimu itu. Apa yang sudah dituliskan oleh Habakuk, dinubuatkan oleh Habakuk, itu saat-saat ini Tuhan kami melihat, itu sudah dan sedang digenapi Tuhan. Dan kami mau menantikan kegerakan rohani akan terjadi di seluruh dunia. Di muka bumi akan terjadi kegerakan rohani. Ada pujian boleh dinaikkan dari rumah masing-masing. Setiap keluarga boleh mengalami kegerakan rohani ya Tuhan. Setiap pendengar yang saat ini Tuhan mendengar Tuhan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus
menghinggapi mereka semuanya. Dengan api Roh Kudus boleh menghinggapi semua, baik orang tua, baik itu anak-anak, dan juga Tuhan, orang tua sekalipun. Tuhan boleh menghinggapi dengan Roh-Mu yang kudus. Api kemuliaan Tuhan boleh memenuhi setiap rumah tangga, setiap pribadi. Sehingga boleh Tuhan, ketika pujian menutupi bumi, kami ada di dalamnya ya Tuhan Yesus. Kami ada di dalamnya menaikkan puji-pujian sehingga bumi penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Oh glory, haleluya. Dan kami katakan kepadamu, ya Tuhan kami Yesus, Engkau yang layak untuk menerima hormat, kemenangan. Engkau yang layak Tuhan untuk menerima kuasa, keagungan. Engkau yang layak untuk menerima kekayaan, kemuliaan, dan puji-pujian ya Tuhan. Engkau yang layak menerimanya. Karena Engkau sudah memberikan nyawamu untuk kami. Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau sudah mengalami kemenangan. Kami Tuhan memberikan hidup kami kepadamu ya Tuhan kami Yesus. Engkaulah pujian kami. Engkaulah Tuhan sesembahan kami. Oh haleluya, haleluya. Mari saudaraku dimanapun saudara saat ini berada, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau saat ini berada. Tuhan melindungi engkau senantiasa dari virus corona. Darah Yesus menyelimuti engkau. Sehingga engkau tetap aman dari sakit penyakit sampar apapun. Dari demam, kemilau, apapun itu sakit penyakit menular. Engkau terhindar daripada semuanya itu. Karena darah Yesus menyelimutimu. Kalau di dunia ini Tuhan sedang terjadi resesi ekonomi. Ada terjadi kegoncangan ekonomi di mana-mana. Tapi biarlah Tuhan memberkati apa yang engkau kerjakan. Sehingga ekonomimu tetap kuat. Karena Yesus yang menopang. Karena engkau berdiri di atas batu karang. Engkau tidak menjadi goyah. Ekonomimu tidak menjadi goyah. Imanmu tidak menjadi goyah. Engkau akan tetap kokoh berdiri di atas kebenaran. Tuhan kiranya oh haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu sukacita yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berkat-berkat-Mu Tuhan, kami terima semuanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.